Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Silviani Kesuma, Widya Iswara Ahli Madya, ingin membagikan tentang pelaksanaan evaluasi bagi peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Ini berdasarkan salinan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 13 K1 PDP 07 tahun 2022, yaitu tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Nah, apa yang terdapat di sini yang ingin saya bagikan adalah tentang evaluasi. Jadi hal ini mungkin akan bermanfaat bagi para coach, penguji, dan juga peserta latsar sendiri, sehingga menjadi acuan bagi penguji untuk memberikan penilaian dan bagi kita semua, ya. Yang pertama adalah evaluasi sikap perilaku. Ini mempunyai bobot 15%, dan itu terbagi penilaian oleh penyelenggara pelatihan terakreditasi itu bobotnya 10% dan oleh instansi peserta 5%. Berarti hal ini juga perlu diketahui oleh para mentor untuk memberikan penilaian terhadap evaluasi sikap perilaku peserta pelatihan. Dan yang kedua adalah evaluasi akademik. Ini bobotnya 20%, dan dilaksanakan melalui MOOC yang telah dikembangkan oleh LAN, dan itu dalam bentuk pilihan ganda, itu bobotnya 10%, sedang oleh penyelenggara, ya, pada saat distance learning dikembangkan oleh penyelenggara pelatihan terakreditasi dalam bentuk soal kasus dan formulir yang telah disediakan. Nah, ini bobotnya 10%. Apa indikator penilaiannya adalah yang pertama, mendeskripsikan rumusan kasus dan atau masalah pokok, aktor yang terlibat, dan peran setiap aktornya berdasarkan konteks deskripsi kasus. Nah, ini terbagi untuk golongan 2 sebesar 3%, golongan 3 2%. Ya, dan nanti akan dari 10% yang oleh pada saat distance learning ini dibedakan untuk golongan 2 dan golongan 3. Ya, jadi 10% dirinci kembali. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis terhadap bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS dan pengaturan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh setiap aktor yang terlibat berdasarkan konteks deskripsi kasus. Ya, untuk golongan 2 sebesar 3% dan golongan 3 2%. Nah, yang berikutnya adalah dampak, ya, melakukan analisis terhadap dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS. Kalau sebelumnya kita mengenal nilai-nilai dasar sebagai aneka, maka sekarang dengan nilai-nilai atau core value ASN berakhlak, ya, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan konteks deskripsi kasus. Ya, untuk golongan 2 3% dan golongan 3 2%. Yang ketiga, indikator penilaian untuk evaluasi akademiknya yaitu mendeskripsikan gagasan-gagasan alternatif pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus. Bobotnya untuk golongan 2 4% dan golongan 3 3%. Dan yang terakhir adalah mendeskripsikan konsekuensi penerapan dari setiap alternatif gagasan pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus. Ya. Jadi ini untuk golongan 2 tidak ada, tetapi untuk golongan 3 masih terdapat 3%. Inilah akumulasi dari yang 10% yang dilaksanakan pada saat distance learning, ya, untuk evaluasi akademiknya. Dan yang ketiga adalah evaluasi rancangan aktualisasi. Nah, ini
pada saat evaluasi rancangan aktualisasi bobotnya lebih kecil, yaitu 20%, sedangkan pada saat evaluasi pelaksanaan aktualisasi itu 30%, lebih besar. Namun ya, ada berapa indikator penilaian pada saat rancangan aktualisasi, yaitu yang pertama, ketepatan rencana aktualisasi yang dikaitkan dengan agenda 3, yaitu agenda di mana ada mata pelatihan manajemen ASN dan smart governance, smart ASN. Ya, ini bobotnya 5%. Nah, ada level-level yang disediakan untuk indikator sebagai berikut. Isu yang diangkat aktual, dianalisis dengan baik, disertai bukti-bukti dan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 3. Jadi mungkin para penguji yang memberikan nilai secara kuantitatif, ini bisa mengacu di sini. Jadi ada range nilai yaitu 85,01 sampai 100. Nah, ini range yang untuk level 4 atau level yang tertinggi, nilai yang tertinggi. Jadi sekiranya bisa cross check dengan laporan tertulis itu mengenai apa isunya, dianalisis dengan baikkah, serta bukti-bukti dan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 3. Dan level yang ketiga, level yang lebih rendah dari level 4 adalah isu yang diangkat aktual, namun tidak disertai dengan analisis dan bukti yang dikaitkan dengan aktualisasi agenda 3. Range nilainya adalah 70,01 sampai 85,00. Jadi kewenangan penguji memberikan secara kuantitatif berdasarkan range yang ada untuk berada di level 4, level 3, atau level 2, atau level 1. Ini sudah ada disediakan dalam perlan ini. Dalam perlan ini saya matikan dulu basic-nya ya. Oke. Ya, berdasarkan range yang sudah disiapkan. Jadi tinggal yang perlu diperhatikan adalah tersedianya atau muncul apakah dalam laporan ataupun dalam melakukan evaluasi secara virtual maupun ya secara virtual tentunya ini dilakukan evaluasi. Nah, untuk menggali pertanyaan-pertanyaan atau untuk menemukan kriteria-kriteria yang telah ada, tentu pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke sini, yang mengarah untuk menunjukkan apakah dia aktual, cara menganalisisnya, serta bukti-bukti yang ada itu di cross check dari laporan dan pada saat evaluasi itu. Dan level yang kedua adalah isu yang diangkat tidak aktual. Jadi kalau dianggap, tetapi jangan langsung ini mungkin ya alangkah bijaknya apabila kita menggali mungkin belum tertuang tetapi bisa ditanyakan sehingga penilaian kita bisa level yang lebih tinggi ya, karena mungkin belum nampak dalam laporannya, tetapi ini bisa dilakukan perbaikan dan diberikan penilaian yang lebih levelnya lebih tinggi. Dan yang satu tidak dapat dikategorikan sebagai isu. Nah, ini mungkin dapat masukan-masukan pada saat evaluasi dan bisa diberikan penilaian yang lebih sesuai. Dan itu akan menjadi catatan para coach untuk mendampingi para peserta pelatihan. Nah, pada evaluasi rancangan aktualisasi ini kriteria yang kedua adalah gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Ini bobotnya 3%. Kalau ketepatan rencana aktualisasi yang dikaitkan dengan agenda 3 itu 5%. Kalau gagasan kreatif lebih sedikit, yaitu 3% saja. Ya, tetapi dia untuk level 4-nya itu gagasan kreatif sebagai terobosan untuk memecahkan isu yang tergambar dengan jelas dan memiliki lebih dari 3 kegiatan. Jadi lebih dari 3 kegiatan. Nah, sedapat mungkin di atas 3 ya, jadi jangan pas. Nah, ini bagi peserta ini tentu memperhatikan strategi-strategi ya dalam membuat atau membuat laporan serta menyajikan ini, dan juga kemampuan argumentasinya ya, memperlihatkan ini.
akan menentukan penilaian dari para penguji, yaitu coach dan mentor dan juga penguji yang memberikan nilai kuantitatif. Kalau coach dan mentor itu akan memberikan nilai secara deskriptif atau kualitatif, sehingga ya lebih mengacu juga ke range ini. Jadi kalau memenuhi kriteria yang disebutkan, tentu kita akan memberikan nilai sesuai level yang tersedia. Kemudian yang kedua, ya, level 2, gagasan kreatif sebagai terobosan untuk memecahkan isu kurang tergambar dengan jelas dan memiliki 2 kegiatan pemecahan isu yang dikaitkan tidak ada gagasan kreatif sebagai terobosan untuk memecahkan isu dan memiliki dan yang level terendah adalah memiliki 1 kegiatan pemecahan isu yang dikaitkan dengan agenda 3. Nah, tentunya para pengampu ini memperhatikan benar bahwa kebutuhan peserta adalah memang kemampuan analisis. Jadi penggunaan alat-alat analisis itu sedapat mungkin mereka pahami, bukan hanya sekedar memberi nilai pada tabel-tabel APKL, USG, sehingga ini tetapi adalah pemahaman dan kemampuan argumentasi, ya, mengemukakan gagasan kreatif. Saya rasa pokoknya ada di situ, pemikiran-pemikiran atau pikiran-pikiran pokoknya ada di situ, jadi bukan nilainya, sehingga dalam evaluasi mereka bisa mengkomunikasikan apa yang mereka pikirkan, gagasan-gagasan yang mereka temukan, dan alternatif solusi yang mereka mereka ingin aktualisasikan. Kriteria yang ketiga adalah kriteria yang ketiga adalah tahapan rencana kegiatan aktualisasi. Ini bobotnya juga 5%, ya, tinggi, ya, lebih tinggi karena keseluruhan ada 20%. Jadi pertama 5%, yang kedua gagasan kreatif 3%, dan yang ketiga tahapan rencana kegiatan aktualisasi 5%. Nah, level yang tertinggi, level 4, kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu dan keterkaitan antar tahapan kegiatan tergambar jelas. Nah, ini range-nya sama semuanya, yaitu 85,01 sampai 100. Dan yang level ketiga adalah kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu, tetapi keterkaitan antar tahapan kegiatan tidak tergambar jelas. Nah, itu tentu dalam pendampingan sebagai coach tentunya sebaiknya memperhatikan hal ini sehingga para peserta semua bisa mengupayakan dengan potensi-potensi mereka itu berada pada level 4, memenuhi kriteria yang berada di level 4, sehingga para penguji bisa memberikan juga nilai yang sesuai. Jadi mungkin satu penguji dengan yang lain bisa berbeda, tetapi yang paling penting adalah di tahapan atau level berapa. Ya, jadi kalau kriteria yang ada di indikator-indikator ini terpenuhi, ya tentunya kita memberikan nilai sesuai range yang sudah ada. Jadi bisa saja penguji dikasih 85,02, ya, sampai ada yang 90. Nah, itu yang perlu masing-masing ini punya persepsi, tetapi dalam mengkomunikasikan itu bisa menanyakan kepada peserta, dan peserta pun juga memahami sehingga bisa memberikan jawaban-jawaban atau argumentasi sehingga penilaian bisa sesuai, ya, bisa tetap berada pada range ini, tetapi apakah memang dia baik dan masih kurang, nah tentunya itu sudah kewenangan penguji, ya, pada saat evaluasi. Kemudian yang keempat, dan pada saat evaluasi di sana sudah hadir mentor dan coach. Nah, mentor dan coach lah ini yang juga akan memberikan penilaiannya secara deskriptif dan mengkomunikasikan juga dengan penguji apabila terjadi belum sesuainya persepsinya, sehingga bisa benar-benar peserta ini bisa mendapatkan juga penilaian yang sesuai. Dan kriteria yang keempat adalah relevansi rencana kegiatan dikaitkan dengan
aktualisasi agenda ASN berakhlak, yaitu agenda 2. Nah, ini bobotnya 5%. Nah, level yang paling tinggi adalah level 4, aktualisasi agenda 2, relevan dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. Nah, aktualisasi ini ya, untuk level 3-nya aktualisasi agenda 2 relevan dengan sebagian saja. Sebagian besar kegiatan yang telah ditetapkan. Jadi tadi kegiatannya ya di kriteria yang pertama, kegiatannya lebih dari 3, dan aktualisasinya itu agenda 2 relevan dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. Dan ya, jadi ini gagasan kreatif dalam menyelesaikan masalah ya. Jadi di sini kegiatannya itu bisa menyelesaikan masalah itu yang mereka temukan, sehingga memang diperlukan sebuah skill atau keterampilan atau kemampuan untuk menganalisis ya, berangkat dari identifikasi masalahnya, kemudian prioritas masalah, kemudian setelah mendapatkan prioritas masalah itu menemukan penyebab masalah dan apa alternatif atau solusi pemecahan masalahnya. Dan yang terakhir, penilaian pada saat rancangan aktualisasi ini yaitu teknik komunikasi. Bobotnya memang kecil, 2%, tetapi juga menentukan dalam evaluasi ya. Jadi ada 5 kriteria termasuk teknik komunikasi. Nah, pada level 4 ini peserta mampu menjelaskan rancangan aktualisasi dengan baik dan mampu memberikan respon terhadap pertanyaan dengan baik. Nah, ini tentu pada penilaian para penguji ditentukan oleh kemampuan peserta untuk menyajikan rancangan aktualisasinya atau berupa proposal ya, mengiklankan diri untuk bahwa nih gagasan kreatif saya ini saya sudah aktualisasikan, dan itulah yang akan dinilai oleh para penguji. Jadi para peserta terdapat mungkin memenuhi yaitu mampu menjelaskan. Nah, untuk menjelaskan tentunya kalau mereka pahami mulai dari apa persoalan yang ada di instansinya, kemudian mengapa masalah ini atau judul aktualisasinya itu, mengapa mereka beri judul seperti ini, bagaimana kondisi di lingkungan kerjanya, tentu itu akan terlihat pada saat presentasi ya, pada saat pemaparan dan lain sebagainya. Jadi semua bisa mengacu pada kriteria ini ya. Level 4 itu sama 85,01 sampai 100. Ya, kita harapkan semua peserta itu bisa ada di titik ini sehingga kualitas dari laporan aktualisasinya memang baik dan juga mendapat masukan-masukan yang lebih baik lagi, sehingga para peserta betul-betul memahami kegiatan aktualisasinya, tidak hanya menyelesaikan laporan, mengikuti semua prosedur ya, mengikuti semua kegiatan-kegiatan, tetapi juga dapat menginternalisasikan nilai-nilai atau core value ASN berakhlak dan memahami peran dan kedudukan PNS ya dalam mewujudkan smart governance. Dan yang terakhir adalah evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Jadi setelah habituasi, nah ini ada evaluasi yang terakhir yaitu evaluasi pelaksanaan aktualisasi, bobotnya lebih besar yaitu 30%. Nah, yang pertama capaian pelaksanaan kegiatannya. Jadi apakah semua kegiatan yang berada di rancangan sudah terlaksana dengan baik beserta bukti-bukti kegiatannya itu kita bobot dengan 5%. Nah, level yang keempat adalah peserta mampu melaksanakan seluruh kegiatan dan didukung dengan bukti belajar yang relevan dengan persetujuan pembimbing. Ya, jadi antara penyajian, bukti, dan pelaporan itu semua yang akan menunjukkan bahwa capaian pelaksanaan kegiatan itu berada di level 4 atau level 3 atau level 2 atau level 1. Nah, range nilainya sudah tersedia. Jadi kita semua akan mengacu di sini ya. Kalau tapi khusus penguji yang ditunjuk sebagai penguji tentu ini memberikan nilai secara kuantitatif, mentor dan coachnya akan memberikan nilai secara deskriptif.
Nah, itu yang kita pahami. Tetapi kita juga mengacu pada indikator-indikator nilai yang sudah disediakan oleh atau sesuai dengan keputusan Keplan nomor 13 ini. Dan yang kedua, pada evaluasi pelaksanaan aktualisasi yaitu kualitas dan kemanfaatan aktualisasi. Nah, ini 20%. Ya, kalau capaian pelaksanaannya 5%, maka kualitas kemanfaatan aktualisasi ini 20%. Jadi benar-benar kemanfaatannya terlihat, yaitu aktualisasi agenda 2 dan agenda 3 yang mendasari kegiatan dilakukan dan bermanfaat bagi stakeholder dan atau pimpinan, berkontribusi terhadap pencapaian visi misi dan tujuan organisasi atau tujuan organisasi, atau kalau nggak ada visi, tentu visi kabupaten atau daerah. Kalau visi organisasi ya sudah nggak ada, serta memperkuat nilai aktualisasi agenda 2 dan agenda 3 yang mendasari kegiatan dilakukan, tetapi hanya bermanfaat bagi stakeholder atau pimpinan, tetapi kontribusinya terhadap pencapaian visi. Oh ya, ini yang ke level 3 ya, aktualisasi agenda 2 dan agenda 3 yang mendasari kegiatan dilakukan tetapi hanya bermanfaat bagi stakeholder dan pimpinan. Ya, bagi stakeholder internal, tetapi kontribusinya terhadap pencapaian misi ini serta memperkuat nilai aktualisasi ya. Jadi ada level-levelnya juga. Yang penting nilai kemanfaatannya itu lebih besar untuk stakeholder ya. Para stakeholder tentunya adalah juga masyarakat, pimpinan atau organisasi, dan berkontribusi terhadap pencapaiannya. Nah, yang ketiga, untuk penilaian pada saat pelaksanaan aktualisasi, lagi-lagi teknik komunikasi, dan ini bobotnya lebih besar dibanding rancangan, ini 5% ya. Jadi hanya 3 kriteria penilaiannya, dan teknik komunikasi tetap menjadi salah satu penilaian dalam evaluasi. Nah, level yang keempat itu peserta mampu menjelaskan hasil aktualisasi dengan baik dan mampu memberikan respon terhadap pertanyaan dengan baik. Nah, dalam teknik komunikasi ini, kemampuan mereka mengargumentasikan atau mengkomunikasikan gagasan kreatif dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan itu tentu akan tergambar karena mereka sudah melaksanakan seluruh kegiatan yang sudah dirancang sebelumnya, dan itu disertai dengan antusiasme, disertai dengan semangat. Nah, itu tentu dalam kegiatan-kegiatannya. Inilah yang perlu kita perlu perhatikan bersama sehingga kita mencapai hal-hal yang kita bisa mencapai hasil yang maksimal baik bagi peserta dan coach, penguji, dan mentor. Demikian yang bisa saya bagikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.